Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 90. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada chapter 90 ini, Sun Wukong telah bertemu dengan jiwanya di masa lalu dan juga dengan jiwa monyet raksasa. Kemudian jiwa itu kali ini menyapa Sun Wukong. "Halo Raja Monyet." Sun Wukong pun menjawabnya, "Siapa yang memanggilku?" Kemudian jiwa Sun Wukong di masa lalu ini, dia mengatakan, "Ini aku adalah Sun Wukong dari kehidupanmu sebelumnya." Kemudian Sun Wukong bertanya, "Lalu di manakah tempat ini?" Sun Wukong besar, dia menjawab perkataan dari Sun Wukong kecil, "Ini adalah di jantung bumi." Kemudian Sun Wukong kecil bertanya kembali, "Apakah aku berada di dalam dari jantung bumi?" Sun Wukong besar pun menjelaskan, "Tidak, jantung bumi pada awalnya adalah sumber dari emosi makhluk hidup. Jadi dimanapun ada makhluk hidup, pasti ada sebuah emosi. Dan setiap makhluk hidup dapat melihat jantung bumi yang ada pada dirinya sendiri. Dan itu disebut dengan diri sejati. Jadi secara tegas, kamu tidak berada di dalam jantung bumi, tapi kamu berada di dalam hatimu sendiri. Sehingga kamu dapat melihat tiga kehidupanmu sebelumnya. Dan aku serta dirimu, kita adalah satu." Sun Wukong kecil yang masih bingung dengan penjelasan Sun Wukong besar, dirinya kembali berkata, "Aku tidak mengerti. Lalu singkatnya bagaimana? Apakah aku bertemu dengan kehidupanku sebelumnya?" Sun Wukong besar menjawab perkataan dari Sun Wukong kecil, "Bukan, ini bukan sebuah pertemuan. Karena kami tidak pernah pergi dari dirimu." Sun Wukong kecil kembali menjawab, "Lalu bagaimana? Bisakah kamu membantuku untuk memecahkan masalah ini?" Sun Wukong besar mulai mengatakan, "Pertanyaan yang kamu tanyakan itu juga merupakan pertanyaanku. Karena tiga kehidupan sebelumnya, kita ini adalah satu." Lalu Sun Wukong mengatakan pada Wukong besar, "Roh darah bumi saat ini sedang mengamuk dan 3000 dunia sedang dipertaruhkan. Aku ingin mendapatkan kembali kekuatanku agar aku bisa bertarung dengan cepat melawan roh darah bumi." Tapi tiba-tiba saja, kera raksasa yang berada di belakang Wukong besar menghembuskan nafasnya dengan sangat keras. Karena sepertinya dia merasa jengkel dengan Sun Wukong yang tidak paham-paham dengan apa yang dikatakan oleh Sun Wukong besar. Tapi dengan sabar, Wukong besar berkata pada Wukong kecil, "Hei Sun Wukong, kamu tidak dapat mengambil kekuatan itu, tapi kamu dapat membawanya bersama dengan dirimu. Karena itu semua adalah sebuah karma. Dan itu adalah sesuatu yang harus kita kumpulkan di dalam hidup kita." Sun Wukong kecil mulai tambah bingung. Dia pun bertanya, "Karma apa? Lalu apa hubungannya dengan kekuatanku yang kembali?" Sun Wukong besar kembali menjelaskan, "Dengarlah baik-baik apa yang kukatakan. Setiap kali dirimu itu bereinkarnasi, kamu akan mengumpulkan sebuah karma. Dan sekarang, kamu tidak dapat menggunakan kekuatan aslimu. Karena kamu terhalang oleh karma yang terakumulasi dalam tiga kehidupanmu sebelumnya." Wukong kecil lalu bertanya pada Wukong besar, "Apa sih sebenarnya yang kamu katakan itu?" Dan Sun Wukong besar kali ini jengkel karena Wukong kecil ini ternyata sangat bodoh dan tidak paham-paham dengan apa yang dia katakan. Kemudian Wukong besar membentak Wukong kecil dan dia mengatakan, "Dasar kamu ini adalah monyet yang bodoh. Kenapa kamu tidak paham dengan apa yang kukatakan? Untuk mendapatkan kembali kekuatanmu, kamu harus membersihkan karmamu itu. Dan cara untuk membersihkan karma dari dirimu, kamu harus melupakan segala sesuatu di dalam kehidupanmu sebelumnya. Kamu harus menjadi seperti selembar kertas putih. Dan kamu harus memulai kehidupanmu dari awal. Dengan cara ini, kamu bisa mendapatkan kembali jiwa keras sejatimu. Karena jiwa itu berada di bagian terdalam dari kekuatan jiwa kita." Kera raksasa pun kini kembali mendenguskan nafasnya. Lalu Sun Wukong kecil
berkata pada mereka, "Jadi begitu ya, aku harus memulai seperti selembar kertas yang kosong." Jadi itu sebabnya alasan kenapa Sun Wukong setelah kembali sadar dirinya meminta pada Biksu Tong untuk menghapus ingatan masa lalunya. Pada saat itu Sun Wukong berkata pada gurunya, "Guru, tolong gunakan mantra pengusir setan untuk menghapus semua ingatanku, entah itu ingatan di masa lalu ataupun masa sekarang." Biksu Tong yang terkejut pada Sun Wukong ini, dirinya berkata, "Sun Wukong, apa yang kau bicarakan?" Kemudian Sun Wukong memegang tangan dari gurunya, dan Sun Wukong berteriak, "Guru, waktu kita sudah hampir habis. Aku harus mendapatkan kembali kekuatanku untuk melawan roh darah bumi, karena aku harus menyelamatkan umat manusia. Tidak ada waktu lagi untuk menjelaskan semuanya padamu. Cepat mulailah saat ini juga, guruku." Biksu Tong yang masih bingung dengan apa yang dikatakan Sun Wukong, dirinya kembali menanyakan apa hubungan antara mendapatkan kekuatan kembali dengan menghapus semua ingatannya. Biksu Tong juga berkata, "Jika aku menghapus semua ingatanmu pada kehidupanmu sebelumnya dan kehidupanmu sekarang dengan mantra pengusir setan itu, maka kamu akan melupakan segalanya dan kamu akan mulai kembali. Semua kenangan indah di dalam dirimu itu akan terhapus, Sun Wukong." Sun Wukong pun menjawab perkataan dari gurunya, "Aku paham akan hal itu, guru. Karena itu sama saja dengan kematian. Kenangan itu memang sangat indah, tapi itu hanyalah urusan pribadiku. Karena sekarang banyak makhluk hidup yang dipertaruhkan. Apalah arti dari ingatan pribadiku itu?" Mendengar kata-kata dari Sun Wukong ini, Biksu Tong, Subaji, dan juga Sawuching terkejut dengan apa yang dikatakan Sun Wukong, karena tiba-tiba saja Sun Wukong menjadi sangat bijaksana. Sun Wukong masih saja terus memohon pada gurunya untuk cepat menggunakan mantra pengusir setan untuk menghapus seluruh ingatannya, karena dia merasa kehidupan seluruh umat manusia itu lebih penting dari apapun. Sambil mengeluarkan mantra pengusir setan, Biksu Tong berkata pada Sun Wukong bahwa dia adalah murid yang bisa diandalkan. Dan kini Biksu Tong pun mulai menjentikkan jarinya dalam dahi dari Sun Wukong. Tiba-tiba saja mata dari Sun Wukong kini menjadi ngebleng dengan tatapan yang kosong. Kita berpindah ke pertarungan antara roh darah bumi melawan Raja Gila Rahu. Pada saat ini roh darah bumi menggunakan cambuk apinya yang sudah terikat pada tangan Raja Asura ini, dan Raja Asura ini akan dimasukkan ke dalam lubang hitam milik roh darah bumi. Tapi tiba-tiba saja sesuatu mengejutkan terjadi. Sebelum Raja Rahu menyentuh lubang hitam, Aosue pun datang menggigit Raja Rahu dan dia menyelamatkan dari kematian. Apa yang telah dilakukan oleh Aosue ini membuat roh darah bumi kali ini terkejut karena dia gagal membunuh Raja Gila Rahu. Kemudian roh darah bumi berteriak, "Siapa yang telah berani menggangguku?" Raja Rahu yang saat ini sudah berada di gigitan Aosue, dirinya berteriak, "Apa yang kau lakukan, Aosue?" Aosue pun menjawabnya, "Apalagi yang bisa kulakukan selain aku harus membantumu?" Raja Rahu sambil melepaskan ikatan cambuk roh darah bumi, dia berkata pada Aosue, "Raja Aosue, aku tidak membutuhkan bantuanmu." Ikatan cambuk dari roh darah bumi itu pun terlepas, dan saat ini Raja Rahu juga sudah turun dari gigitan Aosue. Roh darah bumi yang melihat hal itu, dirinya berkata, "Aku tidak menyangka bahwa Raja Asura masih membutuhkan pertolongan dari orang lain. Itu sangat lucu sekali." Mendengar kata-kata dari roh darah bumi, Raja Rahu pun marah dan mengatakan bahwa roh darah bumi terlalu banyak omong kosong. Raja Rahu yang sudah terprovokasi, dirinya kembali akan melakukan pertarungan dengan roh darah bumi. Dia pun melompat dengan kecepatan yang luar biasa. Roh darah bumi pun akan menyambut serangan yang dilakukan Raja Rahu. Dan kali ini roh darah bumi berteriak, "Hei, aku sudah tidak sabar. Apakah kamu masih memiliki kemampuan untuk bertarung melawanku?" Melihat Raja Rahu yang sudah dikuasai emosi, Raja Kebajikan yang berada di dalam tubuh Raja Rahu berkata, "Rahu, tolong tenanglah." Tapi Raja Rahu malah marah dan membentak Raja Kebajikan untuk diam. Dan saat ini roh darah bumi berkata pada Rahu, "Raja gila, saat ini emosimu sudah kacau dan kamu akan menjadi mainan baruku." Raja Rahu yang sudah tidak memegang pedang iblisnya,
Dia berusaha melawan Roh Darah Bumi menggunakan telapak tangannya. Tapi Roh Darah Bumi tidak gentar sama sekali dengan Raja Rahu. Dan dia menggunakan tinjunya yang langsung menghantam wajah dari Raja Rahu sampai mulutnya kini berdarah. Akibat pukulan keras yang dilakukan oleh Roh Darah Bumi, Raja Rahu pun tidak mampu melawannya. Kemudian Roh Darah Bumi berkata pada Raja Kebajikan yang berada di dalam Raja Rahu, "Hei Raja Kebajikan, sepertinya kamu sudah tidak dapat dipercaya lagi oleh umat manusia." Akibat pukulan yang dilakukan oleh Roh Darah Bumi, Raja Rahu kali ini tidak dapat berbuat apapun. Suma yang melihat ayahnya dihajar habis-habisan oleh Roh Darah Bumi, dirinya kali ini khawatir. Kemudian Suma berteriak pada semua rakyat Asura untuk ikut dengannya menyelamatkan sang ayah. Dan Awaswe pun juga berteriak pada prajurit naganya untuk segera membantu Raja Rahu. Semua dewa, Asura, dan juga para naga serta burung legenda, mereka semua turun untuk membantu Raja Rahu. Begitu juga dengan Jenderal Surga Timur dan juga Jenderal Surga Barat yang menyuruh semuanya untuk segera membantu Raja Rahu. Dan kini terlihatlah seluruh pasukan Avengers Shishingji turun dari langit. Roh Darah Bumi pun masih terus melancarkan tinjunya yang bertubi-tubi pada tubuh Raja Rahu. Melihat para pasukan Avengers Shishingji ini turun dari langit, Roh Darah Bumi tidak gentar sedikit pun. Dirinya malah berkata bahwa mereka hanyalah sekelompok badut yang akan berbuat onar. Setelah berkata seperti itu, Roh Darah Bumi mengangkat tangannya dan dia mengatakan, "Hei kalian, berhentilah membuang waktumu." Setelah berkata seperti itu, Roh Darah Bumi mengepalkan tangannya dan dia mengeluarkan jurus penghancuran. Yang ternyata jurus penghancuran itu adalah lubang hitam yang muncul di mana-mana. Dan kini seluruh pasukan Avengers Shishingji, mereka menabrak lubang hitam itu. Hal ini membuat Jenderal Surga Timur panik karena dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang berbahaya. Dia pun mengatakan pada semuanya untuk berhati-hati. Dan terlihatlah seluruh pasukan Asura, pasukan dewa, dan juga pasukan naga, mereka semua menghantam lubang hitam yang telah dikeluarkan oleh Roh Darah Bumi. Jenderal Surga Timur yang melihat kejadian itu, raut wajahnya kali ini tiba-tiba sangat ketakutan. Setelah orang-orang menabrak lubang hitam, kini keluarlah debu dari dalam lubang hitam itu. Jenderal Surga Timur yang ketakutan, dirinya berkata dalam hati, apakah itu adalah debu yang tersisa dari orang-orang yang telah menyentuh lubang hitam ini? Dalam hitungan detik, semua orang telah menghilang. Melihat kejadian itu, Awaswe pun juga tercengang dan dia merasa bersalah. Lalu dia mengatakan, "Pasukan nagaku, bagaimana bisa terjadi seperti ini?" Di dalam ketakutan semua orang, kali ini Roh Darah Bumi mengatakan, lubang hitam penghancuran itu adalah ruang pemusnahan untuk semuanya. Semua orang yang terkirim ke dalam ruang itu, mereka akan musnah menjadi sebuah debu. Dan kali ini Roh Darah Bumi merasa unggul dari semuanya karena dia telah berhasil menghancurkan semua orang dengan sangat mudah dalam hitungan detik menggunakan ruang penghancuran dari lubang hitamnya itu. Raja Rahu yang terkena pukulan dari Roh Darah Bumi, dirinya mental dan kini terjatuh di tanah. Kemudian Raja Rahu sepertinya sudah tidak dapat kembali bangkit karena saat ini Raja Rahu juga sudah mengalami luka yang cukup parah. Kemudian Raja Kebajikan keluar dari dalam tubuh Raja Rahu dan dia berkata, "Temanku Rahu, terima kasih atas kerjasamamu. Kamu harus beristirahat sebentar karena saat ini tubuh terkuat tidak bisa bertarung lagi. Sepertinya aku harus menemukan tubuh yang lebih cocok." Suma yang melihat ayahnya dihajar habis-habisan oleh Roh Darah Bumi, dirinya pun kali ini menyusul ke tempat sang ayah. Dan Suma berkata pada ayahnya, "Ayah, apakah kamu baik-baik saja?" Raja Rahu pun mengatakan, Aku tidak bisa menerima hal ini." Kita kembali ke tempat Sun Wukong dan juga Biksu Tong. Biksu Tong yang sudah melepaskan semua mantra pengusir iblis, dirinya mengatakan bahwa ini adalah seperti sebuah mimpi. Dan kali ini tubuh dari Sun Wukong berubah menjadi putih pucat. Subaji dan juga Sawuci yang melihat tubuh Sun Wukong, mereka berdua kini kaget. Dan tiba-tiba saja Sun Wukong pun membuka matanya. Kali ini Roh Darah Bumi menginjakkan kakinya di atas jantung bumi.
Kemudian roh darah bumi berkata pada tubuhnya yang berada di dalam jantung bumi, "Halo Yuan Yingku, apakah kamu ada di sana?" Tapi tiba-tiba saja sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dan saat ini roh darah bumi pun mengatakan, "Siapa itu?" Karena ternyata Sun Wukong memanggil nama roh darah bumi. Dan kali ini Biksu Tong menyatukan kedua tangannya lalu menyuruh Sun Wukong untuk segera bangun. Dan tiba-tiba saja mata dari Sun Wukong kini berubah menjadi merah. Dan dia telah berubah menjadi monyet raksasa yang siap menghajar roh darah bumi yang berada di atas dari jantung bumi. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Sun Wukong mampu menghajar roh darah bumi dan menyelamatkan seluruh umat manusia? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video yang akan tayang 1 minggu lagi. Ngobrol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.